Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uqlik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kitab Sirrul Asrar karya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani, menginjak di pasal 13 ya. Halamannya tidak sama ini, soalnya kitab aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahu wa ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumi fid darini amin. Al-faslu salisu asyara. Pasal yang ke-13 fi bayanit toharoti, menjelaskan tentang toharo, bersuci. Ini tentang bersuci, toharoh ini ya. Semua kitab-kitab fikih juga artinya awalnya itu. Namun demikian di dalam Sirrul Asrar akan dikaji bahwa bersuci atau tohar itu fattoharatu ala nau'aini. Maka toharah atau bersuci itu ada dua jenis. Toharatul dhahiri wa toharatul batini. Bersuci secara zahir dan bersuci secara batin. Ini berarti kan podo-podo ngaji toharoh, tapi maksudnya wis rada munggah kelas iki. Fatoharatul dhahiri, bersuci secara zahir itu tahsulu bima isyariati, itu dihasilkan dengan air syariat, atau tahsulu dihasilkan, bisa dilakukan. Jadi wudhu secara zahir itu dilakukan dengan menggunakan air secara syariat. Wa toharul batini, dan bersuci secara batin tahsulu bima ittaubati wa talqini wa tasfiyati wa sulukit toriki. Nah ini kan kudu di anu apa, nah Arab munggah kelasnya memang kudu dipahami ya. Wat toharatul batini, dan bersuci secara batin itu tahsulu bima ittaubati, itu dilakukan dengan menggunakan air taubat, bukan air yang sesungguhnya. Wat talqini, dan talqin diajari kalimah la ilaha illallah. Wa tasfiyati, dan selalu membersihkan batinnya. Wa sulukit toriki, dan berjalan di jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idzan taqaddu wudu usyariati, maka bila antakodo rusak atau batal wudu usyariati, apa wudu syariat, bi khurujin najasi, karena keluarnya najis. Jadi kalau wudu syariat itu batal disebabkan karena keluarnya najis, yajibut tajdidul wudu'i, mongko wajib memperbarui wudunya. Niki sing wudu secara syariat, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana
Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man jaddadal wudu'a jaddadahu imanahu. Man jaddadal wudu'a, siapa yang memperbarui wudunya, ya, man sapa wong jaddada nganyari sapa wong al wudu'a ing wudune sapa wong jaddadahu imanahu, engko Allah akan memperbarui imannya seseorang itu. Makanya kan banyak sering atau ulama atau santri itu sing batal wudu maneh selalu dalam keadaan suci. Ini secara syariat. Wa idzan taqadha wudu'ul batini, dan ketika taqadha itu rusak, ya rusak gitu. Jadi ketika batal wudu batinnya, ya, jadi wudu batil itu batan bi af'ali dami mati. Nah ini. Nah tadi batal wudu syariat kelawan ngetokke najis. Tapi batalnya wudu batin yang wudunya itu dengan taubat, talqin, membersihkan diri dan suluk, itu batalnya bil af'alid dami mati wal akhlaqir radiyati. Sing batal itu kelawan perbuatan tercela, bil af'alid dami mati wal akhlaqir radiyati, dan akhlak-akhlak yang hina, akhlak yang rendah. Nah, berarti ya itu sing membatalkan wudu secara batin. Ngaji halus ya mrono. Kal kibri, payane kaya gumedhe. Berarti nek gumedhe iku wis batal wis. Arep wudu bar wudu napa gumedhe niku secara batin nggih. Kal kibri wal hakti, dan dendam. Duwe rasa sifat dendam ngilang, ya angel memang ngilangane ya. Tapi niki tipis-tipis memang dengan mengetahui supaya bisa. Tapi itu orang ngerti yo. Ya. Nek urung ngerti mencari tahu dulu. Setelah tahu yo akhirnya ono satu beban untuk supaya bisa melaksanakan. Iso karo orane bali maneh peparing, tapi wis duwe niat karepe men bisa, artinya nglakoni. Kal kibri wal hakti, ya. Seperti sombong, wal hakti dan dendam, wal hasadi lan dengki, wal ujbi lan ujub. Ujub ya apa? Bangga diri. Bangga diri tidak boleh. Wal ghibati, dan mengumpat. Niki mboten krasa wis ngumpat niki kadang-kadang sikil papat metu kabeh. Batal wis kuwi. Wal kadhibi lan koroh, wal khiyanati dan khianat, yakni mislah khiyanatil aini wal yadaini warijlaini wal uduni. Nah, ini seperti khianat, yaitu semisal khianatnya kedua mata, khianatnya kedua tangan, dan khianatnya kedua kaki, dan khianatnya kedua telinga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ainani tasniyani, bahwa kedua mata ini suka berkhianat. Mripat ya seneng iku ndelok-ndelok sing ora nyocoki karo agama. Wal udhunani, dan kedua telinga ini tasniyani, suka berkhianat. Ya kena bae nek cara hakikat aku ndelok dangdutan sing nganggo. Tapi aku hakikat kalian Gusti Allah, ya monggo sing ngerti sampean. Tapi itulah senenge khianat ya. Timbang ndelok kan ngono. Timbang ngrungokke pengajian iki kok ngrungokke sing yang lain lah artinya. Nah ini Rasulullah ngerti kesukaane kan. Itu dianggap satu-satu khianat. Fatatsdiduhu wudu il batini, maka dengan membersihkan orang yang benar itu wudu batin bil ikhlasit taubati, membersihkannya itu dengan taubat yang ikhlas
an hadhil mufsidati, dari ini hal-hal yang merusak, perbuatan-perbuatan yang merusak seperti tadi. Wa tajdidul inabati, dan memperbarui inabah, yaitu kembali kepada Allah, bin nadami, dengan menyesali semua dosa-dosanya, wal istighfari, dan meminta ampun kepada Allah, wal istigholi, dan menyibukkan diri atau ketunggul, bikum iha minal batini, menekan saking piro-piro dosa dari sisi batinnya, atau menghancurkan dosa-dosa tersebut dari batinnya. Inilah artinya ketika batal wudu batinnya itu dengan tobat kembali, ya, tobat sing ikhlas. Kemudian selanjutnya wayam bailil arifi, dan seyukyanya orang-orang yang sudah ma'rifat itu ayah fadho taubatu min hadhil afati, yang tongrekso sebaiknya untuk menjaga taubatahu saking tobate wong sing wis ma'rifat, min hadhil afati, saking iki penyakit sing batal ke wudu secara batin. Fatakunu sholatuhu tamatan, maka menjadikan sholatnya orang ma'rifat itu tamatan, sempurna. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidin. Hadza ma tu'adu likulli awabin, inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu pada hamba yang selalu kembali kepada Allah. Awabin itu kembali pada Allah, hafidin, dan memelihara semua perbuatan-perbuatannya. Fawudu'ud dhahiri wa sholatuhu, maka wudu secara zahir dan sholat secara zahir, mu'aqqatatun, itu mempunyai waktu yang tertentu. Wudu dan sholat itu secara zahir mempunyai waktu yang tertentu. Wa wudu'ul batini, dan wudu secara batin, wa sholatuhu, dan sholat secara batin, mu'abbadatun, itu selamanya, fi jami'i umurihi, di dalam seluruh umurnya, fi kulli yaumin walailatin, dalam setiap hari dan malamnya, muttasilatin, tanpa putus. Itu wudu secara batin. Kita lanjutkan satu pasal lagi karena pasal ini pendek ya, bisa dipahami ini. Ini arep munggah, ini arep ya, kadang suci secara zahir tapi secara batin gue batal ya, nek batal anu arep ngadep ning apa ngarsane Gusti Allah dalam salat mboten bisa. Okay. Kemudian berikutnya al-faslur rabi'u asyara, pasal yang ke-14, fi bayanis sholati syariati wat thariqati. Ini menjelaskan tentang sholat secara syariat dan sholat secara thariqat. Jajal ngoco. Ora sah sholat secara hakikat dhisik iki sambil terjadi iki sholat syariat gini terus gini. Kadang-kadang sholatnya langsung secara hakikat. Ini urut-urutane cobi. Nggih dawuhe Sabtu karo jalani. Amma sholatus syariati. Nah, ini karo mipil-mipil sing ngaji napa karo santri ngaji. Amma ini niki huruf niki ana amma, terus ana imma, ana ama. Ini nang ilmu nahwu niku nek amma niku dibantu niki karo ana tajwid iki. Amma niku nek amma sing ana tajwid niku harfun syarti ghairi jazimin. Niku huruf sing ora jasemke. Nah, kemudian syaratnya malah niku jawab syarat niku mesti muktaronun bil fa, mesti diiringi karo fa. Jadi niku sak mburine mesti wonten fa. Umpamane ora ono tasjidé berarti macane amma sholatus syariati faqat. Nah kono fa. Niku nunggu ciri iki. Tapi nek imma niku harfun litafsil nang ilmu nahwu niku huruf sing nggo merinci
Tapi nek ama niku litanbih. Nek ama sing ora loro niku kanggo peringatan, sing ngiringi biasane kalimah kosam. Iki sithik-sithik karo men mipil ngaji, torekot yo karo naune cawel. Amma sholatus syariati, adapun sholat syariat itu fakot alimtu bihadhil ayati. Fakot monggo temen alimtu. Aku telah mempelajari. Niki dawuh Abdul Turjani berarti. Ketika menjelaskan sholat syariat itu, sungguh saya telah belajar bihadhil ayati, dengan ayat ini. Hafidhu alas sholawati. Hendaklah kamu menjaga sholatmu. Surat Al-Baqarah di ayat 234 ini, manut Syekh Abdul Qadir Jalani, wal muradu minha. Karena juga kalau kajian secara syariat nanti kan akan berbeda. Dan yang dimaksud dari menjaga dari sholat-sholatmu itu arkanul jawarihid dhahirati, yaitu menjaga rukun-rukun dari anggota zahir biharkatil jismaniyati, dengan gerak sebangsa jasmani. Nek sholat syariat niku dijogo rukun-rukunnya karo apa? Gerak badane, tapi aja mau padake berarti nek gerak badan olahraga ora ya. Biharkatil jismani kudu dijogo. Mislul qiyami, ya, seperti berdirinya, wal qiraati, lan membaca surat Al-Quran, war ruku'i dan ruku, was sujudi dan sujud, wal qu'udi dan duduk, was sauti dan mengeluarkan suara, wal alfadi dan bacaan surat atau ayat, walidzalika ja'al fadlul jam'i, dan yang demikian itu keutamaan untuk datangnya itu dengan berjamaah, yakni qala Allahu ta'ala hafidhu, ya, maka jagalah. Itu penjelasan surat syariat. Wa amma sholatut thariqati, adapun sholat secara thariqat, amma ono omsiono fa'an fahiya aruteni. Adapun sholat secara thariqat fahiya sholatul qalbi, mongko utawi sholat thariqat kuwi yaiku sholate ati. Jajal sholate ati iki. Wahya mu'abbadatun, maka sholat hati itu mu'abbadatun, selamanya. Fakot alimtu bihadil ayati, maka sungguh aku belajar dari ini ayat, wassolatul wusto, dan sholatlah yang di tengah-tengah. Nah ini kalau tafsir yang lain mungkin sholat nang tengah kuwi antara masyrik wal maghrib, mungkin ya nang tengah zuhur, ono antara berarti maghribe karo subuh nang tengah-tengahe. Kajian syariat artinya sholat bisa menjadi 5 waktu itu juga karena petunjuk Al-Quran salah satu diantaranya ini, dan menjelaskan tentang 5 waktunya itu lebih terinci di dalam hadis. Makanya ora usah kagetan nek ono kelompok paham Syiah Ismailiyah kuwi salate mung 3 wektu, sing ora kagetan maksudnya. 3 wektu tok. Nah, tapi salat yang 5 waktu ini sudah sepakat ya, dari 4 mazhab, dan bahkan 13 rukun itu adalah produk daripada mazhab 4 itu, ono terus rukun. Kan ngono. Ya, Qur'ane gitu. Tapi jelas ada di situ kalau Quran mesti ono ruku'e, karena Quran mengatakan warka'u ma'arroki'in, berarti ono ruku'e. Kemudian ada sujudnya wasjud waktarib, mesti ono sujudnya. Inilah produk dari ijma ulama dari 4 mazhab, itulah akhirnya mensyaratkan ono rukune, sing pertama berdiri, niat berdiri, kalau dan seterusnya. Ya. Karena sholatnya Nabi Musa alaihissalam itu hanya berdiri ini. Adek tok nih. Aku nih Pak manut Yahudi itu ngadek bae, sampai ditemukan Musa alaihissalam itu meninggal dalam keadaan berdiri, kasusnya itu. Nah, tapi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani ya
murati itu menjelaskan tentang wassolatul wusto, dan sholat yang di tengah-tengah, wal muradu minas sholatil wusto, dan yang dimaksud dari sholat yang di tengah itu sholatul kolbi, yaitu sholat hati. Niku nek kula Pak berpendapat ana gondelane, sehingga menafsirkan ayat itu ora kena nganggo karepe dhewe. Melune sapa manute, nek nganggo karepe dhewe ya ngono. Ulama wae karepe dhewe, karena sing wedi karo Gusti Allah ki bangsa Allah lek kuwi ora usah ditut, pun nerjemahan karepe dhewe, nek sing kadung ngatut wis ora apa-apa. Ya. Nah, kalau menafsirkan bahwa sholatul wusta, salat yang di tengah-tengah itu adalah salat qalbu, kula karo panjenengan manut Syabul Terjalani iki kitab iki lho. Wal muradu yang dimaksud bin sholatil wusta, dari salat yang di tengah-tengah. Tafsir ayat Quran itu sholatul qalbi. Li annal qalba, karena sunya hati itu khuliqa fi wastil jazati bainal yamini wasyimali. Nah, ini hati-hati. Khuliqa. Kok macane khuliqa? Ini kan sidis diimbel, ini majhul, fi'il majhul ya. Makanya dibaca khuliqa. Fi'il itu pekerjaan. Ya. Butuh fa'il, butuh subjek. Tapi ini fi'il sing subjeknya dumpetke. Sehingga untuk khuliqa itu nih diterjemahkan sing gampang ya dengan kalimat pasif, dijadikan. Nah, karena dasarnya apa? Kalau ada fi'il majhul itu fa'in kanal fi'lu madi, ya. Ketika itu fi'ilnya madi, duma awaluhu wa kusiroma qabla akhirih. Dumah huruf awale dan kasroh sebelum huruf akhir, sehingga khuliqa ora diwaca kholaqo. Bahasane tadi kholaqo. Iki sisi karo santri karo mipil, kan Mas Birino mipil tambahi tapi. Nah, niku rumusé ngono. Tapi bain kana mudhari'an. Nek majhul, nek fi'il mudhari' dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Mau nek cara mau tek yahluku dadi yuhlaku. Niku tak sering ngaten. Engko tekan wis nek sing do ngaji napa nahwu. Makanya li annal qalba khuliqa fi wastil jasadi bainal yamini wasyimali. Karena sunya hati itu diciptakan. Ini kan sing nyiptake sapa Allah. Iki fa'ile dumpetke malane iki jenenge majhul. Makanya nek nerjemahannya ngau pasif ora usah nyiptake sapa, diciptakan fi wastil jasadi, di tengah-tengah jasad, bainal yamini wasyimali, antara kanan dan kiri, wa bainal uluwi wasufli, dan antara atas dan bawah. Ini pendapatnya Syabul Jalani. Wusto di tengah-tengah, karena hati itu diciptakan di tengah-tengah antara kanan dan kiri, antara atas dan bawah, wa bainas sa'adati was-sakawati, dan antara kebahagiaan dan kesengsaraan orang ini. Makanya dimaksud salat wusto nang tengah-tengah ya wis salat hati. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qalbul baina asbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallubuha kaifa yasha. Al-qalbu, bahwa hati manusia itu baina asbu'aini min asabi'i, itu antara dua jari-jari dari asabi'ir rahmani, dari jari-jari zat yang maha pengasih, zat ar-Rahman. Yuqallibuha kaifa yasha, ya, bolak-balik ke sapa Allah nggih ing ati menika kaifa yasha sak kersa-kersa Allah. Ini satu hadis, hati itu seakan-akan apa? Itu di bawah kendali dua jari-jari Allah. Wal muradu minal asbu'aini, dan yang dimaksud dari dua jari-jari itu sifatil kohri wal lutfi, yaitu sifat maha memaksa dan sifat maha halus. Maksudnya dua jari-jari itu
Li'anna wa ta'ala, karena sungguhnya Allah ta'ala munazzahu anil asobi'i, itu bersih dari sebangsa jari-jari. Dimengkumen orang nek jari-jari Allah kuwi pengertiannya ngerti ini itu, tapi itu satu isyarah bahwa dua jari-jari Allah itu adalah dua dari sifat kohri dan sifat lutfi. Li'anna wa ta'ala munazzahu anil asobi'i, karena sungguhnya Allah ta'ala itu bersih dari sebangsa jari-jari itu. Fabid dalili hadil ayati wal hadisi, dan ini menjadi dalil ayat dan hadis ini. Yu'lamu annal asla, yu'lamu dapat diketahui annal asla, sungguhnya bahwa sholat yang pokok yaitu sholatul qalbi. Ini menurut Syaikhul Jalani ini. Fa'idha ghafala an sholatihi, maka ketika dilupakan dari sholat hati ini, fasadat sholatuhu, maka rusak sholatnya, wa sholatul jawarihi, dan rusak pula sholat dohirnya. Niku rusak, sholate batin ya rusak, sholate syariat sing kedebrak-kedebruk ya rusak. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata illa bihuduril qalbi. La sholata, tidaklah sah sholat seseorang illa kecuali bihuduril qalbi, dengan hadirnya hati. Ini hadis. Li'anal musolli, karena sungguhnya orang yang sholat, yunaji robbahu, itu bermunajat kepada Tuhannya. Di sholat niku bermunajat. Munajat itu napa maknane? Berkata-kata, wadul, mengeluh. Munajat niku kamae ngono. Nah, li'anal musolli, ya. Jadi orang yang sedang sholat itu yunaji robbahu, itu bermunajat dengan Tuhannya. Wa mahallul munajati, dan alat untuk munajat itu al-qalbu, yaitu hati. Fa idza ghafala al-qalbu, ketika dilupakan ya salat qalbu ini, batalat sholatuhu, maka batal salatnya hati, wa naqudut sholatul jawarihi, dan hancur salatnya sing secara zahir. Cetha ora iki? Lu inti kan? Rusak sholat batin, sholat sama hancur. Li'annal qalba, karena sungguhnya hati itu aslun, inti, wal baqi, lan tetap, tabiun lahu, ya, ini tafsir bebasnya tabiun lahu, maka anggota badan akan mengikutinya. Jadi anggota badan, semua anggota badan akan mengikuti hati itu, tabiun. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi, eling-eling setune sakjroning jasad niku mudghatan, ada segumpal darah. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu, ketika baik segumpal darah itu, sholahal jasadu kulluhu, baik semua seluruh jasad. Wa idza fasadat, maka apabila segumpal daging itu rusak, fasadat jasadu kulluhu, maka rusaklah semua anggota jasad. Ala, eling, itu ingatlah, wahyal qalbu, itulah yang dinamakan hati. Ini rusak kabeh. Kuwi apik kabeh. Njogone ngono. Iki to rekod kan kaya kuwi. Kudu munggah kelas sithik. Seterusnya washolatu syariati, dan sholat syariat itu muaqqatatun fi kulli yaumin wa lailatin khamsa marratin. Sholat syariat itu ditentukan waktunya, ya, muaqqatatin, ya, ditentukan waktunya fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap harinya, dan di setiap siang dan malamnya itu khamsa marratin, itu ada
5 rambahan. Paham kabeh nek salat syariat itu sehari semalam 5 kali. Wa sunnatu ayyusolliya hadhi sholata, dan disunahkan dari sholat syariat ini as-sholata fil masjidi bil jamaati, untuk sholat di masjid dengan berjamaah mutawajihan dan menghadapkan kiblah ilal ka'bati marang Ka'bah, wa tabi'an bil imami, dan mengikuti imamnya bila riyain wala sumatin, tanpa pamrih dan ingin didengar oleh orang. Itu sholat secara syariat. Ya, sholat syariat itu ping 5 ya, niku disunahke berjamaah di masjid, kemudian menghadap kiblat dan mengikuti imam bila riyain wala sumatin. Wa amma sholatut thoriqati, dan adapun sholat thoriqat itu fahiya mu'abbadatun fi umrihi, maka dia sholat thoriqat itu adalah selama-lamanya di dalam umurnya, terus menerus. Luwih penak apa luwih angel ki Pak Masrap? Dikatoke sik ya ngerokok apa kae ngono juga kae ya, sik munajat kae. Soalnya selama-lamanya terus. Wa masjiduha. Iki masjide salat thoriqat al qalbu yati. Masjide. Niki saya terus jalani. Itu kono iso nek salat thoriqat yo masjid ati nek ana dasare. Ngaten. Wa masjiduhal qalbu wa jama'atuha, dan berjamaahnya salat thoriqat itu ijtima'u wal batini, memadu kekuatan batin, al istigholi bi asma'it tauhidi, ya, dengan menyibukkan diri dengan asma tauhid, ya, nama-nama Allah, bilisanil batini, dengan lisan batin. Mantep ki nek ono yo aja suudzon, kadang-kadang kayak wis tingkatane wis meneng rodoke wis tolah thoriqat wis kanggo karo ngerokok tok. Tapi kayak wis tingkatane salat thoriqat al istigholi bi isma'it tauhidi bi lisanil batin. Wa imamuha, dan imamnya salat secara thoriqat, salat batin, syauqu fil fuadi, rasa rindu di dalam fuad imamnya, karena di hati, lubuk hati, lebih dalam lagi namanya fuad. Ini yang berkali-kali saya tekankan, kalau hati itu dinamakan kolbu itu karena kolb itu maknanya bolak-balik. Padahal wis tekan hati, wis menyadari dirinya itu hati, tapi hati sing medepe mengisor ke duniawian iku yo medepe katut sing bolak-balik. Akan tapi kalau di dalam hati yang fuad, ya, atau nek bahasa Indonesianya itu hati yang paling dalam, itulah yang tidak di dalam Al-Qur'an, maka dabal fuadu mar'a. Itu Quran. Apa yang dilihat fuad tidak bakal goroh. Itu kepastian. Makanya hati kulo karo panjenengan ketika sholat thoriqat, hadapkanlah kepada imamnya. Nek sik duwe imam di masjid, kepada fuadnya. Yo bermula nek nang dunia thoriqat sing jenenge rabithah kuwi yo mbayangke gurune, tapi dudu kuwi masuk ke hati, masih belum itu, karena saya dengan hatiku saya akan masuk pada fuad. Nah, kuwi berarti ngono. Ya, karena fuad ini hanya menghadap kepada wa qiblatuha. Nah ini. Dan kiblatnya salat thoriqat al-hadrul ahadiyatu. Hadrah al-hadiyah. Ini puncak yang paling tinggi. Fuad itu selalu menghadap pada hadrah al-ahadiyah. Ya, kehadiran zat yang satu. Wa jamalus somadiyah, dan keindahan zat yang maha bergantung. As-somad itu satu dok. Makanya zikir di tingkat alam lahut itu diantaranya ya ahadu ya somadu. Nah, jaluk tak ini, tapi langsung munggah kok ora iso kan suwe jabarut. Itu tuntutannya Syekh Abdul terjalani, sehingga dia ya makanya ahad
ya ahadu, ya somadu itu salah. Di antaranya zikir di tingkat hadrah al-ahadiyah. Wahya kiblatul haqiqati, dan itulah hakikatnya kiblat. Makanya kalau yang tingkat sing syariat setengah hakikat kaya nang Ihya Ulumuddin itu kan sudah dijelaskan ketika seseorang itu sholat Allahu Akbar menghadap ke kiblat. Untuk kiblat yang di Ka'bah itu katanya sudah menjadi satu kesepakatan untuk pemersatu ya. Namun Imam Ghazali mengatakan bahwa ketika mengucap wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, aku hadapan wajahku kepada Allah pembuat langit dan bumi, itu bukan wajah jasad yang dimaksud. Karena mustahil Allah itu dibatasi ruang, jarak, dan waktu. Kok Gusti Allah kene kono, ndak, itu gue pemersatu. Itu nang Ihya Ulumuddin isi rada apa tipis-tipis. Tapi di sini di Sirul Asrol Syekh Muhyiddin Abdul Jani sudah menjelaskan bahwa wahya kiblatul haqiqati. Kiblat hakiki itu adalah hadrah al-hadiyah, yaitu hati di hadapan ke fuad, fuad menghadap ke satu titik, itu yang namanya hadrah al-ahadiyah. Setelah itu bisa menerjemahkan tafsir Quran, fa'in nama tuwalu fasamma wajhu, kemana kamu menghadap, di situ wajah Allah. Iki wain jero aja ngang ditokke nang secara syariat, iki lho ayate fa innama tuwalu fasamma wajhu, kemana kamu menghadap di wajah Allah. Salate madhep mrono kerusak tatanan. Kan kuwi ora bagiane ra kuwi. Kimen cetha Mas, iru lho, aja prank to ah. Beras-beras to itene ora kudu ana tuntunane. Kurang sithik. Kandi. Nanti tekan hakikatin ya, wahya kiblatul haqiqati. Wal qalbu war ruhu masyghula bihadhi sholati alat dawami. Hati dan ruh tidak boleh lepas, masyghula, tidak boleh lupa ya, atau selalu sibuk. Masyghula itu bisa tidak boleh lupa atau selalu sibuk bihadhi sholati alat dawami, dengan sholat ini selamanya. Al qalbu la yamutu wa la yanamu. Qalbu yang tidak mati dan tidak tidur, wahwa, maka dia qalbu itu masghulun fin naumi wal yaqdhati. Maka dia selalu sibuk di dalam tidur maupun terjaga. Bihayatil qalbi, dengan hidupnya hati, bila sautin wala qiyamin wala qu'udin. Wis ora nggo swara, ora ngatek, ora lungguh. Wes bebas. Wes bebas perae. Lagi khusnudzon ana wali-wali sira, tapi kono ngerti ilmune. Aja ngang gayane tok kuwi gaya wali tapi ora ngerti ilmune ya. Kuwi jenenge nyerse dudu serse. Dudu samarinda tapi nyamarinda. Ya. Kudu ngerti ilmune, ya. Fahuwa mukhatabun biqaulihi ta'ala. Maka dia orang yang sudah pada makom tertentu itu mukhatabin, itu disapa biqaulihi ta'ala dengan firman-Nya Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dhomiri kedua, iyyaka kawis nang ngarepe. Kuwi mukhatab berkata-kata dengan Allah itu wis iyyaka. Mbuh Fatihahmu itu wis mbuh. Iya kok iki hadir kan dhamire ketune huwa kuwi cetok. Iya Kak, tapi mau nek tingkatane ngono sehingga betul-betul sudah di depan. Iya Kak anak butuh. Gusti Allah itu sudah di depannya, iya Kak. Kak itu dhamir hadir ya. Itulah kalau sudah pada tingkatan itu wahwa mukhatabun ya, maka dia akan disapa biqouli ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Mutabi'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu aliannya lagi, ya. Qala fi tafsiril Qadhi, berkata di dalam kitab tafsir, pengarang tafsir Al-Qadhi, fi hadhil ayati, ya, ayat ini, di dalam ayat ini isyaratun, itu mengisari ila khalil arifi, itu khali kahanane wong suwes marifat, wantiqolihi, yang telah berpindah min khalil ghaibati, dari kahanan keghaiban ila hadratihi, kepada hadir. Artinya apa? Selama ini Allah itu tingkat orang awam itu adalah ghaib, pada tingkatan ini orang usaha marifat itu sudah berpindahnya, beralihnya dari keadaan ghaib kepada keadaan hadir. Iyaka wis kuwi mengko jalan ngono, aja jimbrot kira ngono ya, bisa fastahak ko bimisli hadil hitobi, fastahakko, maka Anda akan pantas atau layak, bimisli hadal hitobi, dengan sapaan ini, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al anbiya'u wal auliya'u yusallu fi kuburihim, para nabi dan para wali itu mereka melakukan sholat di kuburnya mereka. Kama yusallu fi buyutihim, sebagaimana mereka sholat di rumahnya mereka. Para nabi, para wali nang kuburan itu berarti kan seton iki hadis. Nggih. Delok hadise footnote delok. Loro apa telu iki? Bukhari. Jelas bahwa nabi dan wali itu mereka di dalam kuburnya itu sholat. Mulane nek ziarah iso nyambung apa ora? Mereka selalu hidup. Ini jadi hadisnya matan al-anbiya'u, dan para nabi wal auliya dan para wali yusallu nafi kuburihim, mereka melakukan sholat di dalam kuburnya mereka, kama yusallu fi buyutihim, sebagaimana mereka sholat di rumah-rumah mereka. Ai maknanya tegese mazghuluna billahi wa munajati li hayati qulubihim. Sing dimaksud niki artine tegese mazghuluna, mereka itu selalu sibuk billahi, kelawan Gusti Allah, wa munajatihi, dan bermunajat kepada Allah, li hayati qulubihim, karena hidupnya hati mereka para nabi dan para wali. Mula kula panjenengan latihan atine men urip. Ati iki asline obah terus urip, cuma napa nggo kelingan sing liya-liya, atine niku men ketunggul karo Gusti Allah, mengko bisa ngaten iki. Muga-muga menentuk sipratan karo Syekh Abdul Jalil niki. Nomor piro jutaan apa men iso tarik ra ngaten iki. Faidat stama'ta sholatus syariati wat thariqati, dan apabila kamu bisa menggabungkan antara sholat syariat dan sholat thariqat. Oh, penjelasan sholat syariat kan sudah bisa dilakukan. Nah, sholat thariqat itu adalah tadi sholatnya hati. Apabila kamu bisa menggabungkan antara sholat syariat dan sholat thariqat, dhahiran wa batinan, secara dhahir dan secara batin, faqat tammatis sholati, maka sungguh sempurnalah sholatnya. Yakni takunu sholatuhu sholatan tamatan, menjadikan sholatnya itu adalah sholat yang sempurna. Wa ajruha alimun, dan pahalanya pun sangat besar. Fil kurbati biruhaniyati, ya, di dalam kedekatan dengan Allah secara rohanianya. Wat darajati, dan surga bil jismaniyati, secara jasadnya. Itu loro-loro ning para wali kuwi, ya. Fayakunu hadzar rajulu abidan, maka jadilah laki-laki ini ada seorang yang abid, fid dohiri, di dalam dohirnya, wa arifan, dan seorang yang ma'rifat, fil batin, di dalam batinnya. Wa idza lam tahsul salatut thariqati, dan apabila tidak hasil salat thariqat, bi hayatil qalbi, dan hidupnya hati itu, wa huwa naqisun, maka sholatnya itu adalah tidak sempurna, naqisun, sempurna.
Wa ajruhu yakunu minat darajati, dan pahalanya itu hanya surga. La minal kurbati, tidak dengan kedekatan, secara kedekatan. Nah itulah dua sholat syariat dan sholat tarekat. Dan untuk bab selanjutnya nanti pasal yang ke-15 fi bayanit toharatul ma'rifati, menjelaskan akhirnya kesucian marifat fi alamit tajrid, di alam tajrid. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Artinya dengan tambah pengetahuan ono satu anura laku sing kudu munggah ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan artinya kita diberi kesehatan, supaya diberi umur panjang ya, supaya bisa melanjutkan perjuangan-perjuangannya. Nah, begitulah yang bisa saya sampaikan. Shallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min alil ilmi dhahiran wa batinan wa tasuruna bi badika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin il qawi sholihi amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min alil ilmi dhahiran wa batinan wa tasuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qawi wa sholihi amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin
salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa tasurna min ba'dika salihin li dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim bidunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wa sholihin libi syafaati kanjeng Nabi Nabi karomati sasomat hadanallahu wa iyyakum wa muwaffiq ila mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.